Salam Bapak Ibu Saudara, dalam berkat salam damai sejahtera Allah. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap saat kami menikmati damai sejahtera-Mu. Betapa bersyukurnya kami atas berkat-Mu itu. Berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih Tuhan, firman Tuhan sudah tersedia, marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 1 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca ayat 3 yang berkata demikian. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam kasih Allah, tak terasa kita telah melewati bulan September 2020 dan memasuki bulan Oktober 2020. Kita dapat berkata seperti ini dan memasuki bulan Oktober 2020, itu berarti kita masih hidup. Itu bukan karena bolehnya diri kita, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Allah, pemberian dari Allah. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, dalam perikop firman Tuhan yang kita baca, bertema salam yang mengandung arti ada harapan, menaruh harapan, adanya damai dan sejahtera. Ada hal yang begitu menarik untuk kita hayati dari kata salam ini, yaitu pertama, adanya harapan damai. Hidup hati yang penuh damai dipengaruhi beres tidaknya hidup ini di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di awal surat yang ditujukan kepada jemaat, kepada orang-orang percaya di Galatia, Paulus merasa perlu untuk menegaskan jati dirinya. Hal ini sangat penting agar jemaat Galatia memahami otoritas dirinya dalam menyampaikan kesaksian keselamatan dari Tuhan Yesus. Juga Paulus merasa perlu menjelaskan bahwa dirinya menjadi pemberita kabar baik, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah atas dasar menerima panggilan dari Allah, bukan dari manusia. Dengan demikian, Paulus rindu dapat merasakan apa artinya damai itu atas orang lain, juga atas dirinya. Kedua, adanya harapan sejahtera. Paulus ingin merasakan hati yang lega, yang nyaman, yang tentram. Paulus perlu menjelaskan bahwa dirinya menyadari dan bisa menjadi rasul, itu bermula menerima panggilan ilahi yang khusus saat ia ditemui oleh Yesus
dalam perjalanannya ke Damsyik. Sumber panggilan itu adalah dari Allah Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Jadi, Yesus yang hidup itulah yang memberi kesempatan Paulus untuk menjadi pelayannya, lalu ia merasa lega, merasa nyaman, merasa bersukacita, dapat menjelaskan itu kepada jemaat Galatia. Sungguh itu rasa sejahtera yang dialami oleh Paulus. Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan hidup, yang menjadi sumber panggilan diri Paulus, juga telah menebus jemaat Galatia melalui pengorbanan diri Yesus Kristus. Kembali Paulus merasa lega, nyaman, sukacita, menyaksikan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, berlaku juga bagi jemaat Galatia. Bapak Ibu Saudara, dalam kasih Allah, Paulus menjelaskan semuanya itu di samping dirinya rindu menikmati yang namanya damai dan sejahtera, juga bertujuan agar umat Allah, orang percaya, jemaat Galatia, dilepaskan dari kejahatan dunia ini yang menolak Sang Mesias, yang menolak kebenaran, yang menolak hidup bersih dari hawa nafsu dan cinta akan uang, dunia di mana Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak dikasihi, tidak dipatuhi. Dunia yang berusaha memisahkan hidup manusia dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kasih Allah, melalui salam yang penuh damai dan sejahtera ini, kita melihat dan merasakan keagungan karya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan bagi manusia berdosa seperti Paulus, jemaat Galatia, dan juga seperti diri kita ini. Allah tidak membiarkan manusia terbelenggu oleh dosa. Paulus, jemaat Galatia, juga diri kita telah menerima kasih karunia yang ajaib dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya kita bersedia membawa dan membagikan kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus bagi sesama kita, bagi dunia yang Allah kasihi ini. Kiranya Tuhan mengurapi kita masing-masing dan memberkati diri kita dan pelayanan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mewujudkan salam kasih karunia, damai sejahtera-Mu bagi sesama kami, bagi dunia yang Engkau kasihi ini, demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.